Hai Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat, merapat. Barang baru lagi hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 4. Subrek dan like ya kak. Yuk kita gasken. Suara Fan Wuji berayun ke dalam kehampaan, dan roh seperti pedangnya di tubuhnya membuat ribuan bintang kehilangan cahaya dan menjadi redup dan kusam, matanya gemetar karena marah dan dingin, dan saat dia menyentuh kerumunan. Beberapa hari yang lalu, Pavilion Wan Jian digeledah. Sebagai patriark-patriark, Wu Fanji penuh amarah dan mati lemas. Hari ini, Guzong kuno dari bintang-bintang tiba-tiba mengumpulkan 130.000 orang, memaksa Pavilion Wanjian, dan bahkan membuat gurauan. Ketika Pavilion Wanjian tidak siap, itu membuat ruang pembunuhan dan darah menodai Gunung Wanjian. Semua amarah dan amarah ini diledakkan dalam satu kali kejadian ketika 3.000 pedang itu dicuri. Pada saat ini, Fan Wuji marah di sekujur tubuhnya, dan dia tidak lagi tahan atas penghinaan nakal dari bintang-bintang kuno. Sang Patriark, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang memadatkan susunan roh, jika kita dengan paksa bergegas untuk membunuh. Wajah Yun Changqing ketakutan, dan dia segera membujuk Fan Wuji, tetapi Fan Wuji hanya berbalik, matanya yang dingin menyapu, dan tiba-tiba membiarkannya berhenti suara. Yun Changqing, bisakah kamu melanggar perintahku? Suara Fan Wuji penuh dengan ancaman, dan ekspresi para master pedang berubah secara dramatis, dan bahkan para murid Pavilion Wan Jian di bawahnya menggigil. Perang! Fan Wuji minum lagi. Dia memadatkan cahaya pedang abu-abu dan hitam di tubuhnya, dan telapak tangannya tersapu ke arah kekosongan. Cahaya pedang tiba-tiba meledak, gelombang pedang lintian berkobar, bunyi dentang bentrokan, dan gas pedang menyapu langit. Dar! Di bawah perintah Fan Wuji, kerumunan di Pavilion Wanjian mengepalkan pedang panjang mereka satu demi satu, dan cahaya pedang melonjak ke langit, bergegas maju seperti kegilaan roh pedang, dan bertabrakan sengit dengan Wan Qian Xingguang. Dalam sekejap, ruang itu diliputi oleh kekuatan spiritual, dan Jianwei yang hancur tercekik dengan gila, dan suara berdengung terus berlanjut, dan kerumunan bintang kuno berkumpul bersama untuk menikahi Wuling, dan mereka menjalin gelombang bintang yang panjang, dengan paksa menekan cahaya pedang yang besar. Bunuh! Teriak Qi Yang Shen, dan murid-murid Pavilion Wanjian bergegas keluar dengan lampu pedang yang berbeda, dan bergegas ke arah yang berbeda. Dalam beberapa saat, seluruh kekosongan itu sepenuhnya diliputi kekacauan, dan suasana kehancuran ada di mana-mana. Sekelompok orang bodoh yang meninggal. Liu Guqiong menatap dingin di depannya, dan tertawa dingin. Bintang merah muncul dari belakangnya, dan dia melangkah, dan sosoknya berjalan lurus ke depan, di mana dia lewat. Ruang menjadi sangat panas. Kepala keluarga Tang Tang Liu, sebenarnya membunuh beberapa junior, benar-benar menjijikkan. Liu Guqiang menembak sesaat, cahaya pedang yang membakar dari langit, semua kekuatan spiritual surga dan bumi terputus, dan dia memukul wajahnya secara langsung. Alis Liu Guqiang kencang, dan bintang-bintang merah menyala menjadi cahaya bintang, dan bintang yang terbakar meledak menghancurkan kekuatan cahaya pedang yang terbakar, matanya terangkat menatap orang-orang di depan berteriak. Qi Yang Shen, hanya mengandalkan apakah Anda juga memenuhi syarat untuk mengatakan saya. Qi Yang Shen juga memelototi Liu Guqiang, keduanya saling berhadapan sesaat, pada saat yang hampir bersamaan, cahaya bintang dan cahaya pedang dilepaskan dan segera bertabrakan satu sama lain dalam kehampaan, memuntahkan kekuatan menakutkan langit dan bumi. Ketika keduanya bertempur, sisa orang kuat Yin dan yang bertabrakan di ruang angkasa, dan pasukan teror datang, mengguncang ruang kosong, dan bumi tampak retak, yang bisa pecah kapan saja. 28 Astral Grid Array, menutupi langit dan matahari, mengondensasi ribuan cahaya bintang yang mengerikan, dan langsung menyelimuti kerumunan Pavilion Wanjian di dalam. Setelah seseorang mendekat, susunan besar bergerak dan konstelasi berubah, tetapi cahaya bintang tetap ada, menyebabkan kerusakan mengerikan yang konstan. Dalam keadaan seperti itu, pembunuhan orang-orang di Pavilion Wanjian seperti banteng lumpur memasuki lautan. Banyak orang ditenggelamkan oleh cahaya bintang sebelum mendekat, meninggalkan noda darah berceceran di tanah, dan bahkan patah anggota badan. Gambar itu sama sengitnya dengan Shuro neraka ketakutan. Namun, di bawah cahaya bintang yang berkilauan ini, masih ada orang yang bergegas keluar. Murid-murid Pavilion Wanjian ini semuanya berlumuran darah. Ketika mereka memasuki formasi bintang, mereka seperti serigala lapar yang bergegas masuk ke kawanan. Cahaya pedang yang cerah adalah taring mereka yang paling tajam.
Cahaya pedang menyala, dan ada lebih dari 10 segera. Orang itu jatuh di tempat. Ketika kerumunan bintang-bintang kuno bereaksi, sosok-sosok murid-murid itu melayang pergi, dan telah menyapu ke arah lain, lampu pedang menyala lagi, dan halus tetapi seperti sabit maut kematian, tanpa henti memanen kepala besar. Perlu dicatat bahwa bintang-bintang kuno dari bintang-bintang itu bagus dalam susunan roh. Sebelum musuh dekat, mereka ditutupi oleh ribuan bintang, tetapi para murid Paviliun Wanjian sudah pandai kendo, anggun dan pintar, dan mereka dapat membunuh kelompok musuh dan membunuh mereka. Justru untuk mencegah situasi ini bahwa bintang-bintang kuno dari bintang-bintang akan menghabiskan banyak sumber daya dan menempa baju besi pola bintang 3000. Sayangnya, baju besi pola bintang 3000 dicuri oleh Chu Xingyun, dan mereka tidak bisa bertahan sama sekali. Di ruang angkasa, suara ratapan terdengar. Ratapan ini berasal dari Paviliun Wanjian dan bintang sekte kuno. Yang pertama ditembus oleh cahaya bintang dan sulit untuk maju setengah langkah, sedangkan yang terakhir terkoyak oleh cahaya pedang dan sulit dilakukan. Keluar dari resistensi. Kedua belah pihak saling bertarung, darah mengalir ke bumi, dan akhirnya mengembun menjadi aliran, bergabung menjadi sungai darah, dan terus melilit seluruh Paviliun Wanjian. Di sungai ada anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya, penuh dengan napas berdarah. Tetapi karena ini, kedua belah pihak enggan untuk mundur, benar-benar tenggelam dalam siklus membunuh dan terbunuh, melolong, dan bahkan tawa gila, bunyinya ada di telinga, bunyinya menembus hati, seperti kematian lagu yang sama gerakan itu, bergema jelas di langit di atas Paviliun Wanjian, tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Tapi tidak seperti momentum turbulen di sini, Wanfeng Cliff, yang merupakan bagian terdalam Paviliun Wanjian, sepi dan sedikit menakutkan saat ini, Nuoda kosong, dan hanya ada suara gemuruh angin yang melewati angin. Di hutan batu, Ning Levan dan Lu Qingxuan diikat ke pilar batu, dan angin berduri menyapu mereka, menyebabkan mereka bangun dari keadaan mundur, menyengat menggerakkan gigi mereka, dan bergetar di sekujur tubuh. Di belakang 7 orang itu, ada 800 murid, yang semuanya belum memasuki dunia surga. Di bawah baptisan geng angin, banyak orang memiliki noda darah di tubuh mereka. Darah sudah diwarnai dengan pakaian merah, dan mereka terlihat sangat malu. Di antara mereka, beberapa orang tidak tahan terhadap sengatan, dan meraung-raung dengan ratapan. Suara ratapan ini menyebar, tetapi mereka tidak dapat didengar dari Wanfeng Cliff, dan suara di luar Wanfeng Cliff juga tidak dapat dilewatkan. Terisolasi. Sejak memenjarakan kita di sini, seluruh Wanfengya telah diselimuti oleh arai roh, tidak hanya untuk mengisolasi semua fluktuasi suara, tetapi juga untuk menyusup ke kekuatan spiritual dunia, jadi sepertinya Si Hao ingin kita mati di sini. Menyusup ke Ning Levan, dia tidak meratap, tetapi malah mencibir. Tergantung pada status Si Hao, aku takut sulit mengatur susunan roh ini. Orang yang benar-benar menembak haruslah Brahma Wuji, yang ingin memaksa kita membiarkan kita menyerahkan pedang. Luling juga menyeringai dan berkata langsung kepada Brahma. Nama tanpa perampokan, tampaknya tidak pernah menganggap yang terakhir sebagai penguasa Paviliun Wanjian, tanpa rasa hormat. Sejak 6 sekte, Fan Wuji telah menargetkan master di mana-mana, tampaknya takut bahwa reputasi master akan naik, sehingga membahayakan posisi patriarknya, bahkan 4 master pedang yang telah melewati jasa telah dihancurkan. Apa yang tidak bisa dilakukan orang seperti itu? Paviliun Wanjian hari ini hanya hidup dalam nama saja. Daripada terjerumus dalam perselisihan yang tak ada habisnya, aku lebih suka terperangkap di sini, bahkan jika aku mati, aku bisa mati dengan bersih. Lu Qingyao dan Lu Qingxuan juga berbicara satu demi satu. Kata-kata dari dua wanita itu segera menarik perhatian banyak orang dan mengangguk tanpa sadar meskipun tempat ini berbahaya dan mati, tempat ini juga jarang dan bersih yang dapat menghindari perselisihan kacau di Paviliun Wanjian. Suara semua orang jatuh ke telinga Lu Tong tanpa sepatah kata pun. Dia masih duduk di tiang batu, masih tak bergerak ketika biksu tua itu masuk, tetapi di sudut mulutnya, dia tidak tahu kapan sedikit kurva persetujuan muncul. Segera, lengkungan disipasi ini menghilang, dan dia sekali lagi memasuki kondisi kultivasi, juga tidak mau mengambil setengah langkah keluar dari Wanfengnya. Di Paviliun Wanjian, pembunuhan berlanjut. Dalam pertempuran ini, bintang leluhur kuno muncul elit, dengan total 130.000 orang. Semua orang dipenuhi dengan gagasan membunuh. Sebaliknya, meskipun Paviliun Wanjian digeledah, kekuatan tempur masih belum lemah. Penanam pedang, pandai membunuh.
Ini adalah Gunung Wanjian, tempat di mana roh pedang berkumpul, selama itu bergegas ke formasi bintang, itu akan menyebabkan pembantaian gila. Yang satu berjuang dan mundur, yang lain dengan terburu-buru untuk membunuh, dan dua cara pembunuhan yang sangat berbeda bertabrakan, tidak ada yang bisa menduduki posisi tertinggi absolut, hanya darah dan kepala yang patah yang bisa digunakan untuk menyusun gerakan pembunuhan yang tragis. Yun Changqing berdiri di reruntuhan. Saat ini, ia tidak memiliki penampilan yang ketat. Qing Yi ternoda darah, rambut putihnya tersebar, dan ada bekas darah di seluruh dadanya. Dia bisa melihat tulang-tulang dengan jelas. Dia tidak peduli tentang cedera seriusnya, tetapi mengangkat matanya, menaruh seluruh medan perang ke matanya, membuka mulutnya dengan ringan, dan mendesah kesedihan. Dalam kekacauan tadi, seluruh Gunung Wanjian menjadi bobrok, istana hancur, deretan pedang musnah, dan ada napas berdarah di mana-mana, suara-suara melolong, seperti neraka yang membunuh, tidak ada jejak ketenangan. Yang membuatnya semakin sedih adalah bahwa lebih dari 100.000 murid, dengan kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berubah menjadi tubuh yang dingin, terbaring rata di tanah, dan darah mengalir ke sungai-sungai. Banyak orang bahkan meninggalkan ibu kota mayat dan berubah menjadi genangan darah daging cincang. Paviliun Wanjian dihancurkan, dan hanya perlu beberapa hari untuk membangunnya kembali seperti sebelumnya, tetapi ribuan murid meninggal, tetapi mereka tidak pernah dapat dipulihkan. Mengapa Anda ingin marah-amarah Anda dan merusak fondasi Paviliun Jianghe? Yun Changqing penuh dia menatap langit kesakitan, tapi suaranya tenggelam oleh raungan sebelum dia mendengarnya. Tidak jauh dari tempat ini, Si Hao berdiri di kekosongan, dia tidak memiliki banyak luka tetapi wajahnya sangat jelek. Ada banyak kematian dan cedera dalam dua perkelahian itu, dan bahkan jiwa-jiwa surgawi tidak selamat. Ini berlaku untuk Celestial, terutama para murid luar. Di bawah pemboman gila Aral Spirit Arai Bintang 28, para murid luar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat itu direduksi menjadi makanan meriam. Pada saat ini, sejumlah besar murid luar hampir mati. Lebih dari 2.100 murid yang baru direkrut Si Hao juga sudah mati. Tidak ada yang selamat. Mayat bercampur di dalam sungai darah, yang tidak lagi bisa dikenali. Anda tahu, Si Hao baru saja menjadi penguasa pintu luar, dan murid pintu luar hampir mati saat ini. Akibatnya, namanya sebagai pintu luar mati, bahkan para pendukungnya, tidak ada seorang pun. Menghadapi adegan seperti itu, Si Hao penuh dengan kebencian dan kebencian terhadap bintang-bintang kuno bintang-bintang, tetapi lebih dalam hatinya, dia mundur, ingin mengakhiri pembunuhan tanpa akhir ini segera. Para murid luar sudah mati, dan murid-murid dalam memiliki korban jiwa. Jika mereka terus tenggelam dalam pembunuhan, bahkan sekelompok tetua dan bahkan penguasa pedang tinggi bisa jatuh. Di Paviliun Wanjian, banyak orang yang mundur dalam hati mereka, dan bahkan beberapa bintang dari sekte kuno telah mundur, mata mereka saling memandang, dan mereka merasakan perasaan yang kuat untuk mundur. Para murid Paviliun Wanjian dibantai tanpa ampun. Benarkah bintang-bintang leluhur kuno? Dengan tidak adanya armor pola bintang 3000, mereka hampir tidak bisa menahan cahaya pedang Paviliun Wanjian. Setelah pihak lain memasuki Spirit Arai, itu akan menyebabkan kekacauan. Dalam perkelahian seperti itu, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang tidak bisa menang, dan korbannya sangat berat. Mayat jatuh ke tanah dan menumpuk ke gunung. Wajah-wajah yang akrab itu benar-benar dingin dan pucat, dan sangat melukai pikiran semua orang. Getaran dari kedua sisi pertempuran perlahan-lahan memusatkan nafas tubuh, dan ratapan-ratapan mereda, membuat ruang itu langka dan sunyi. Semua orang melihat sekeliling dengan ketakutan, dan perlahan-lahan menyebar untuk membunuh. Pada saat yang sama, di lereng bukit di luar Paviliun Wanjian, tempat itu diselimuti kecemerlangan yang gelap. Tanah yang ditutupi oleh kecemerlangan itu terisolasi dari semua suara dan cahaya, sehingga mustahil bagi orang luar untuk dideteksi. Berdiri di lereng bukit, mereka berdiri berjajar, mereka melihat ke kejauhan dan melihat segala sesuatu yang terjadi di Paviliun Wanjian. Ketika mereka melihat kedua kasing itu perlahan-lahan bertemu, mata mereka tenggelam bersamaan. Setelah pertempuran berulang kali, dua kematian dan luka-luka itu sangat berat. Segera ini giliran kita. Lin Tian mengendurkan otot-ototnya yang longgar dan tampak seperti dia ingin mencoba. Mendengar ucapan ini, kerumunan di belakangnya memiliki mata yang tajam, dan semangat juang yang tinggi naik ke langit, seperti seorang prajurit yang siap untuk pergi, dia ingin sekali meluncurkan serangan langit yang mengejutkan dan melawan musuh.
Namun, Chu Xingyun, yang berdiri di tempat pertama, masih mata yang suram, dia melambaikan tangannya, berkata dengan lembut. Kedua kasus adalah salah satu dari 6 kekuatan di Wastelen Utara, latar belakangnya begitu kuat, bahkan setelah mengalami perkelahian itu belum mencapai titik di mana ia akan kehabisan makanan. Hah, Kata-kata Chu Xingyun membuat pikiran semua orang sedikit kental. Ketika dia melihat ke belakang, dia mendengar Chu Xingyun melanjutkan. Di masa lalu, 2 sekte besar tidak ragu untuk membantai keluarga Chu dan memecah orang tua saya untuk kepentingannya. Itu tidak berakhir begitu sederhana. Lebih penting lagi, semakin Wanjian Pavilion dan Ancient Star Sect bertarung, semakin besar peluang kami untuk menembak. Hanya dengan sepenuhnya membunuh orang-orang ini aku bisa mengambil alih semua sumber daya dari 2 sekte utama. Ini melawan istana Jiuhan dan dipaksa untuk menyelamatkan Liu Xiang. Ketika kata terakhir jatuh, mata Chu Xingyun memadat, pupil matanya menyusut dan sedingin es dan cahaya dingin iblis mekar, membuat seluruh orang itu mengungkapkan roh jahat. Dingin sekali. Banyak orang merasakan dingin yang pahit pada saat sihir itu mekar, dan hati mereka dingin, seolah-olah tubuh mereka akan membeku, bahkan Mo Wanggong dan Lin Tianchong sangat terkejut oleh sihir itu. Wu Jingsui. Pada saat ini, mulut Chu Xingyun mengeluarkan suara dingin. Dia menatap Wu Jingsui dan berkata, 2 kasus pembunuhan itu lebih serius. Kamu segera memimpin Jing Tianjun dekat dengan Pavilion Wanjian dan menyerap pembunuhan itu. Cukur napasmu dan tingkatkan kekuatanmu sendiri. Aku belum mengatakan apa-apa, kamu tidak boleh melakukannya. Wu Jingsui mengeluarkan dengungan dingin, tetapi dia tidak menentang perintah Chu Xingyun, menunjukkan sosoknya, dan segera memimpin Jing Tianjun dengan tenang dekat dengan Pavilion Wanjian. Chu Xingyun sedang minum lagi, dan suara itu tidak henti-hentinya, kalian berdua dapat secara paksa meningkatkan budidaya Anda dengan memakan jiwa. Pada saat ini, jiwa orang mati adalah makanan Anda. Ingat, jika tidak ada perintah dari saya, kamu tidak bisa melakukannya. Kata-kata Chu Xingyun jatuh, dan seluruh ruang menjadi sunyi. Kerumunan yang baru saja muncul dari mundur semua tertegun, kepala mereka terangkat, dan mereka menatap Chu Xingyun, ekspresi wajah mereka terus berubah. Kerumunan Wanjiange penuh keraguan dan tidak tahu apa yang dimaksud Chu Xingyun. Di mata mereka, Chu Xingyun sudah menjadi pengkhianat Pavilion Wanjian. Dia sudah melarikan diri, dan keberadaannya tidak diketahui. Mengapa dia tiba-tiba muncul di sini, dan dia mengatakan bahwa penjaga nenek moyang kuno bintang-bintang telah dihapus. Mungkinkah semua ini adalah konspirasi? Tidak seperti kerumunan Pavilion Wanjian, wajah bintang-bintang dan sekte-sekte kuno menjadi pucat, terutama Liu Wentian dan Gu Fanxing, pikiran mereka sudah jatuh ke dasar lembah, dan retret yang baru saja bermunculan hilang. Aku ingin membunuh kita di sini dan mengendalikan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, sepertinya aku telah meremehkan ambisimu. Kata Liu Wentian dengan dingin, mata menatap langsung ke arah Brahma di depannya. Saya tidak pernah berpikir untuk menghancurkan leluhur kuno bintang-bintang. Semua ini adalah dorongan Luo Yun. Fan Wuji mencium konspirasi samar-samar dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Setelah selesai berbicara, dia langsung memandang rendah Chu Xingyun dan berteriak, pengkhianat yang berani, kamu telah membantai Chang Chixiao dan Qin Qiumo. Ini adalah tindakan pemberontakan besar. Sekarang, kamu berani berbicara dan memfitnah saya. Dosa harus mati. Pada titik ini, kamu masih harus bertindak. Kata-kata Fan Fanwu membuat Gu Fanxing tertawa, tetapi tawa ini sangat dingin, mencibir, dan bahkan mencibir. Pada awal ketika kita menembak, kita sudah memiliki beberapa bukti fisik. Bisa dibuktikan bahwa tembakan Pavilion Wanjian mengganggu kota bintang suci. Aku ingin mundur dulu dan menyelamatkan fondasi bintang-bintang kuno, tetapi sekarang sepertinya ini tidak lagi diperlukan. Karena Pavilion Wanjian ingin membuka cincin pembunuhan, maka mari kita menemani sampai akhir. Hari ini, bahkan jika bintang-bintang kuno dihancurkan, kita tidak akan pernah mundur. Suara Gu Fanxing dingin dan berdarah, dan begitu jatuh, niat membunuh bintang-bintang bangkit, dan mereka membangkitkan pikiran membunuh orang-orang dari bintang kuno bintang-bintang. Berkembang lagi. Pada saat ini, ada banyak kematian dan cedera bagi para murid bintang-bintang, dan hanya 30% dari jumlah yang tersisa. Namun, susunan cahaya bintang yang mereka kental, cahaya bintang itu bahkan lebih bersinar. Perang.
Gu Fanxing meraung, dan tombak menunjukkan kerumunan di bawah telah dilarikan keluar, tanpa kata-kata, langsung membanting dan peledakan di antara kerumunan paviliun Wanjian dengan pandangan lambat. Suara menderu meledak, lampu pedang semua hancur, dan kerumunan paviliun Wanjian tiba-tiba pulih, hanya ingin menembak, tetapi mereka melihat bahwa orang-orang kuno dari bintang meluncurkan serangan lagi, dan mata semua orang begitu dingin, sehingga mereka merasa dingin yang mengerikan. Mata ini, mengungkapkan niat membunuh gila, begitu mengerikan. Mereka semua gila. Seorang guru pedang gemetaran, terikat pada penegakan hukum, dia bermandikan darah seumur hidupnya dan menikmati pembunuhan itu, tetapi ketika dia melihat sepasang mata merah ini, dia masih merasakan kejutan. Tepat ketika dia berbicara, sebuah bintang terang tercermin di matanya, dan dua sosok yang tajam muncul, satu kiri dan satu kanan, dan mereka menamparkan pada saat yang sama, kekuatan surga dan bumi seperti angin, dan dia menembaknya langsung. Cari maut. Master pedang itu meraung keras, cahaya pedangnya memancar, dan langsung mengembun menjadi badai cahaya pedang, meremas-remas semua kekuatan langit dan bumi, dan angin kencang menyelimuti tubuhnya, dan ia terpaksa pindah dari tempat ini. Namun, kali ini dia jelas-jelas meremehkan niat membunuh satu sama lain. Aku melihat kedua sosok itu melesat, dan jalur cahaya bintang yang terang langsung menekan badai cahaya pedang, dan bahkan berubah menjadi aliran cahaya yang menyilaukan, dan badai cahaya pedang memaksa menembus lubang, menusuk langsung ke jantung. Bahkan jika pedangmu tidak tertandingi, kamu akan dimakamkan di sini hari ini. Mereka berdua dingin dan pembunuh, dan cahaya bintang yang tak berujung diubah menjadi sabit maut, menggulirkan niat membunuh tanpa akhir, merobek semua cahaya pedang, dan akhirnya menusuk jantung tuan pedang itu. Cahaya bintang menusuk ke jantung, disertai dengan suara teredam, jantung tuan pedang hancur, vitalitasnya dengan cepat menghilang, dan akhirnya berubah menjadi mayat bernoda darah, jatuh dari langit. Mati. Melihat adegan ini, wajah Fan Wuchen berubah secara drastis. Sampai mayat itu jatuh ke tanah, dia masih membuka matanya lebar-lebar, pikirannya bergetar untuk sementara waktu. Dalam perang yang kacau barusan, ada banyak kematian dan luka-luka, darah mengalir ke sungai, dan mayat-mayat bisa ditumpuk ke gunung-gunung, tetapi mereka yang mati semuanya manusia biasa, dan dua orang kuat tingkat tinggi, satu masih utuh. Tetapi pada saat ini, keseimbangan seperti itu telah rusak dengan kejam. Orang yang meninggal ini adalah bagian dari penegakan hukum, dia adalah ahli pedang tingkat tinggi, dia memegang puncak dan mengendalikan dinasti, statusnya tinggi, hanya di bawah Brahma. Orang seperti itu, benar-benar mati. Orang-orang di Wanjian Pavilion memandangi mayat yang perlahan-lahan menjadi dingin, sementara hati mereka bergetar, pikiran balas dendam yang kuat muncul, mereka menatap langsung pada orang-orang dari bintang-bintang kuno di depan, mata mereka saling bertabrakan, dan mereka semua menunjukkan kegilaan. Bunuh, bunuh hutan belantara, dan mati sampai mati. Sebuah suara pelan keluar dari mulut Fan Wuchen. Meskipun suaranya tenang, matanya mengungkapkan pikiran membunuh yang tak ada habisnya. Cahaya pedang berdarah mekar, cahaya pedang tajam membunuh bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, tetapi melihat bahwa ekspresi Fan Wuji semakin dingin, dan niat membunuh dari tubuh semakin meraung. Niat membunuh Fan Wuchen berangsur-angsur mempengaruhi semua orang di pavilion Wanjian. Mereka menembak bersama dan melepaskan pedang yang mengerikan, tanpa penghindaran, tanpa rasa takut, dengan sikap gila dan arogan, bergegas maju dengan momentum yang mengejutkan. Kekacauan total. Mata Yun Changqing menatap situasi kacau, berdiri di sana, dan mengeluarkan napas panjang, dua orang, pikiran benar-benar kacau, bahkan Yin dan yang kuat tidak lagi mempertahankan, jatuh ke dalam pertarungan gila. Dan pertempuran semacam ini sangat mematikan bagi dua sekte besar, cukup untuk memengaruhi fondasi milenium sekte ini. Di bawah, ada pertempuran terus-menerus meraung dan mengaum, dan udara antusiasme yang menyelimuti semua orang, membubung tinggi ke langit, membuat jantung kerumunan berdetak. Dibandingkan dengan ini, kekosongan terlihat jauh lebih tenang. Fan Wuji berdiri di sana, matanya menatap Liu Wentian dan Gu Fanxing di depannya, dan wajahnya sangat jelek. Semua ini adalah konspirasi Luo Yun, hanya untuk membiarkanmu dan aku kehilangan kedua belah pihak. Kita berhenti sekarang, mungkin kita tidak punya waktu. Oh, benarkah? Gu Fanxing mencibir dengan acuh tak acuh atas ketidakpuasan Fan Wu. Dia mencibir pada Fan Wuji, dan berkata sambil tersenyum. Luo Yun, kurang dari 20 tahun,
berkultivasi hanya memiliki satu yin dan yang, dan dia berani menghitung bintang kuno dan pavilion Wanjian dengan iblis kecilnya yang bau. Lebih jauh lagi, pada hari ketika Great Guardian Array rusak, seseorang melihat cahaya pedang yang membumbung dengan matanya sendiri. Mungkinkah kekuatan Luo Yun telah melampaui kamu dan aku, dan dapat dengan mudah menghancurkan Great Guardian Array dengan kekuatannya sendiri? Dua pertanyaan retoris berturut-turut membuat Fan Wuluo bisu dan tak bisa berkata-kata. Matanya berputar, dan dia mendongak tetapi merasa bahwa dua pasukan teroris tertindas, seperti gunung, dan hatinya bergetar liar. Metode pemusnahan Wansing. Sebuah suara gaduh meludakkan dari mulut Gu Fanxing dan Liu Wentian, dan mereka melepaskan cahaya bintang yang mengerikan. Telapak tangan muncul, kubah langit tampak retak di mana cahaya bintang bersinar, semuanya harus dilupakan, tak terbendung. Telapak tangan bercahaya bintang muda yang tak berujung mekar dan tercermin di wajah Fan Wuji, membuatnya merasa panik. Jika telapak tangan ini memukulnya, bahkan jika ia adalah orang kuat nirvana, ia juga akan terhapus di tempat. Black Nightmare. Sosok Fan Wuji bergetar, dan di belakangnya, bayangan mimpi buruk gelap muncul, dan bayangan itu melintas, segera menyelimuti seluruh tubuhnya, dengan berbahaya menghindari jejak telapak tangan dari cahaya bintang. Bergemuruh. Telapak tangan jatuh ke tanah, dan dunia tampaknya bergetar. Fan Wuji melihat ke belakang, dan melihat bahwa telapak tangan terkubur dalam-dalam di Gunung Wanjian, di mana semuanya hilang, hanya meninggalkan tanda telapak tangan yang dalam. Yang kuat di alam nirvana telah mampu mengendalikan kekuatan langit dan bumi sesuka hati, dan tidak sulit untuk memusnahkan ruang dengan satu pukulan. Bahkan jika Gunung Wanjian berdiri selama ribuan tahun, itu masih akan hancur. Sepertinya kamu benar-benar bergerak hati. Fan Wuji melihat ke belakang dan bertemu dengan mata dingin dari Gu Fanxing dan Liu Wentian. Wajahnya menjadi semakin suram dan jelek. Ketika jejak terakhir dari kesabaran menghilang, Fan Wuji memancarkan cahaya pedang abu-abu dan hitam di sekelilingnya, dan telapak tangannya dengan ringan menjelajah, dan seluruh ruangan tiba-tiba terdengar suara berderak. Fan Wuji bermandikan cahaya pedang, dan wajahnya menjadi tak tertahankan, mengatakan, karena kamu ingin mati, itu bagus, aku akan menunjukkan kepadamu detail sebenarnya dari Pavilion Wanjian. Dinginnya suara itu menyebabkan semua orang bergetar, tubuh mereka sedikit bergetar, dan kemudian mereka melihat cahaya pedang terbang melintasi Pavilion Wanjian dan terbang menuju Brahma. Cahaya pedang tidak ada habisnya. Tutupi langit. Pada akhirnya, cahaya pedang terkondensasi menjadi bayangan Lingtian, tubuh pedang 1000 meter, berdiri di langit, pedang belum bergerak, niat pedang sudah melonjak ke langit, menembus awan tebal, dan setinggi langit. Setelah ribuan tahun, pedang kuno yang legendaris akhirnya direproduksi. Oke kakak, terima kasih.